Tahu yuk. Terus anaknya kamu bawa dulu tuh. Oh iya. Memang ikut tes. Tidak. Itu saya mengada-ngada. Kok bisa lah kamu ada SK-nya? Bikin SK juga? Ya, itu memang tidak ada. Sudah bisa tuh bikin. Teman-teman media, hari ini, malam ini, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah melakukan operasi tangkap tangan jaksa gadungan yang melakukan perintangan penyidikan. Jadi, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah berhasil menangkap dan mengamankan seorang oknum yang jaksa gadungan berinisial AM alias Bung dan seorang P3K atau pegawai paruh waktu pada Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Sulawesi Selatan inisial L. Adapun operasi tangkap tangan merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait adanya oknum yang mengatasnamakan sebagai jaksa, yaitu jaksa mengaku jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang dapat melakukan pengurusan penanganan perkara. Jadi yang dilakukan oleh AM ini bermula pada Mei 2025 setelah Kejaksaan Tinggi mengumumkan atau mengadakan konferensi pers kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif periode 2022-2023 di Balai Penyediaan Perumahan Sulawesi III. Mendengar ada konferensi pers tersebut, terduga pelaku AM dibantu tenaga terduga pelaku R mendatangi rumah korban IS yang terkait korupsi di Balai Penyediaan Perumahan tersebut di rumahnya di Jalan Andi Jema, Makassar. Dalam pertemuan tersebut, R meyakinkan IS bahwa AM seorang jaksa, padahal bukan seorang jaksa yang mengaku bertugas di Kejati Sulsel yang mampu menghentikan penanganan perkara korupsi yang ditangani Pitus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Atas pengakuan tersebut, pelaku minta imbalan sebesar 45 juta yang dibayarkan melalui transfer dan uang tunai. Para pelaku juga meminta IS untuk mengaburkan harta, yaitu mulai mengosongkan rekening supaya diambil supaya tidak dilakukan penyitaan oleh Kejati Sulsel, juga menyembunyikan beberapa aset antara lain mobil untuk disembunyikan supaya menghindari dari penyitaan oleh Kejati Sulawesi Selatan. Kemudian setelah melakukan pengaburan uang yang dimiliki IS tersebut dengan cara mengambil tunai dan juga transfer, sehingga dianggap ini adalah upaya perintangan dalam proses penyidikan. Pelaku AM ini juga dari hasil penggeledahan yang dilakukan ternyata telah melakukan beberapa kali WA kepada pejabat yang terkait dalam kasus korupsi bibit nanas. Jadi di samping tadi korupsi di perumahan, jadi juga kasus bibit nanas juga sudah menghubungi dan mulai melakukan pertemuan
yang kita dalami lagi apakah juga sudah menjadi korban atau belum. Di samping itu juga AM ini ternyata juga menawarkan jasa masuk CPNS pada anak korban IP, yaitu dari anak IS yang dapat menjadi CPNS kejaksaan. Untuk meyakinkan korban, pelaku melakukan serangkaian kebohongan, diantara meminta uang mulai Juni sampai Oktober 2025 total 170 juta sebagai biaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.